Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi. Alamnya yang indah, budaya yang beraneka ragam, merupakan potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi pariwisata yang favorit baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kegiatan kepariwisataan selama ini memang banyak terkait dengan alam. Semuanya erat hubungannya dengan masalah lingkungan alami yang tidak terlepas dari nuansa geologi. Maka dari itu, disiplin ilmu pengetahuan geologi sebagai sumber daya kepariwisataan perlu sekali digunakan untuk menghasilkan daya tarik wisata alam geologi yang berkelanjutan. Keragaman dan keunikan geologi memberikan nilai tersendiri sebagai potensi warisan geologi yang sangat besar dan menjadi fondasi dasar dalam pengembangan geopark. Dengan banyaknya potensi warisan geologi yang dimiliki Indonesia, maka sudah seharusnya situs-situs geologi pada tiap daerah mulai diperkenalkan ke dunia luar dengan dilatar belakangi oleh pengetahuan geologi. Sehingga nantinya Indonesia diharapkan menjadi negara yang mandiri dalam bidang geowisata. Karena keadaan pariwisata di Indonesia akan sangat baik bila dikembangkan dengan pengetahuan geologi. Edukasi informasi geowisata dan konservasi geopark. Mengenal ilmu geologi. Geologi merupakan ilmu pengetahuan yang berfokus untuk mempelajari materi penyusun kerak bumi, proses berlangsungnya, pembentukannya, beserta segala bentuk makhluk hidup yang pernah ada atau hidup di sekitarnya. Dalam ilmu geologi, dikenal 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan endapan, dan batuan metamorf atau batu malihan. Ilmu geologi mempunyai ruang lingkup yang luas. Di dalamnya terdapat kajian-kajian yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Walaupun pada prakteknya sebenarnya tidak dapat dipisahkan dan saling menunjang satu sama lain. Di antaranya, yang pertama ada geologi terapan. Yang kedua yaitu stratigrafi. Kemudian geomorfologi. Lalu ada petrologi, selanjutnya geologi struktur, kemudian ada paleontologi, dan yang terakhir adalah mineralogi. Konsep ilmu pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Potensi wisata itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi manusia. Menurut World Trade Organization atau WTO pada tahun 1904, bahwa sejak tahun 1990-an
paradigma industri kepariwisataan dunia ditandai dengan pesatnya pertumbuhan minat wisatawan kembali ke alam, back to nature, go green. Hal tersebut menunjukkan mulai munculnya kesadaran, penghargaan, dan penghayatan wisatawan terhadap alam di lingkungannya. Tumbuhnya minat tersebut membuka peluang terhadap ahli geologi dalam pengembangan sumber daya geologi kepariwisata. Perencanaan geowisata dan konservasi geopark. Budaya manusia bersumber pada hukum alam dan bermuara pada kinerja binaannya yang keseluruhannya tidak lepas dari pengaruh sifat dan gejala alam yang ada di bumi. Oleh karena itu, disiplin ilmu pengetahuan geologi sebagai sumber daya kepariwisataan perlu sekali digunakan untuk menghasilkan daya tarik wisata alam geologi yang berkelanjutan. Wisata yang berkelanjutan dapat tercipta dengan pengolahan yang bijak, yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya, yang dapat digali menurut pendekatan ilmu geologi dengan manajemen pengolahan pariwisata yang baik. Indonesia yang memiliki karakteristik alam dan lingkungan yang sangat beragam, setidaknya memerlukan 3 konsep pemanfaatan sumber daya alam yang berlandaskan perlindungan alam, yaitu ekowisata, geowisata, dan taman bumi atau geopark. Menurut KAM pada tahun 2016, geowisata mencoba dihadirkan di Indonesia sebagai sebuah solusi bagaimana memanfaatkan kekayaan geologi beserta berbagai dinamikanya untuk kegiatan wisata dan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Konsep ini telah populer dipromosikan sebagai cara mendamaikan konservasi fenomena geologi dan geomorfologi dengan pembangunan ekonomi khususnya di negara berkembang. Indikator untuk dikembangkannya sebagai destinasi geowisata meliputi: yang pertama, adanya aspek informasi dan pengayaan ilmu pengetahuan kegeologian. Yang kedua, adanya keanekaragaman daya tarik dalam satu kawasan. Yang ketiga, keindahan, keaslian, nilai ilmiah, dan keunikan alam. Dan yang terakhir, peluang untuk petualangan alam dan adanya ekosistem yang alami dan dijaga melalui kegiatan atau manajemen wisata berbasis konservasi. Wilayah yang menjadi daerah tujuan geowisata tidak harus menjadi sebuah geopark. Cukuplah bahwa suatu wilayah memiliki keindahan, keaslian, keunikan berupa bentang alam geologi yang bernilai untuk dikunjungi sebagai daerah tujuan wisata. Akan tetapi, lebih bagus jika suatu kawasan geowisata tersebut merupakan sebuah kawasan geopark. Karena sebuah kawasan geopark yang resmi tentu sudah melewati tahap-tahap asesmen atau penilaian dengan standarisasi. Geopark sendiri merupakan suatu kawasan terpadu yang mengedepankan perlindungan dan pemanfaatan warisan geologi dalam konteks berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang hidup di dalam kawasan tersebut. Pengolahan geopark didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu perlindungan, edukasi, dan sustainable development yang dapat dicapai dengan menerapkan konservasi, edukasi, serta geowisata. Keragaman situs-situs geologi yang mendukung upaya perlindungan dan potensi pemanfaatannya dalam bentuk geopark diantaranya adanya aneka jenis batuan, bentang alam kerujut gunung api, bentang alam pegunungan bersalju, bentang alam kars, dan terdapatnya bentang alam lainnya seperti gumuk pasir, danau, air terjun, pantai, dan lembah. Berikut UNESCO Global Geopark di Indonesia. Yang pertama, Geopark Gunung Batur diresmikan pada tahun 2012. Yang kedua, Geopark Ciletuh diresmikan pada tahun 2015. Yang ketiga, Geopark Gunung Sewu diresmikan pada tahun 2015. Yang keempat, Geopark Gunung Rinjani diresmikan pada tahun 2018.
Yang kelima, Geopark Caldera Toba diresmikan pada tahun 2020. Dan yang terakhir, Geopark Belitung diresmikan pada tahun 2021. Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan terletak di pantai selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pacitan merupakan gerbang bagian barat dari Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur. Secara geografis, Kabupaten Pacitan terletak pada 110 derajat 55 menit sampai 111 derajat 25 menit bujur timur dan 7 derajat 55 menit sampai 8 derajat 17 menit lintang selatan. Pacitan menjadi salah satu kabupaten dengan pegunungan Sewu Kars yang merupakan bagian dari Geopark Dunia. Kecamatan Donorojo merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kecamatan Donorojo berjarak 23 km dari pusat Kabupaten Pacitan dan menjadi kecamatan paling barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, di mana wilayahnya berupa daerah Kars Pegunungan Sewu. Potensi yang dimiliki kecamatan ini antara lain kerajinan batu akik, pertanian berupa gaplek, padi, dan palawija. Kemudian ada tanaman rempah, perdagangan palawija. Sedangkan potensi di bidang pariwisata meliputi Pantai Klayar, Pantai Nyiroboyo, Pantai Karangbolong, Gua Kalak, dan masih banyak lagi. Salah satu desa di Kecamatan Donorojo yang memiliki banyak sekali potensi wisata adalah Desa Sendang. Desa Sendang sendiri merupakan desa yang berhadapan langsung dengan Laut Selatan. Potensi yang dimiliki Desa Sendang meliputi Pantai Klayar, Tanjung Klayar, Gua Kalak, Pantai Nyiroboyo, Pantai Karangbolong, Pantai Ngareng-Ngareng, Bukit Nyiroboyo, dan Tebing Panjang. Dengan banyaknya potensi daerah geowisata yang dimiliki Desa Sendang, maka seharusnya situs-situs geologi pada Desa Sendang mulai diperkenalkan dengan dilatar belakangi oleh pengetahuan geologi. Keadaan pariwisata di desa ini akan sangat baik bila dikembangkan dengan pengetahuan geologi pula. Berikut merupakan warisan geologi di mana telah diakui UNESCO sebagai Global Geopark yang berlokasi di Kecamatan Donorojo sekaligus melintas di Desa Sendang. Gunung Sewu. Di kukuhannya Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, Geopark Gunung Sewu ini menjadi dalam simposium di Tonton City, Jepang 19 September 2015, membawa perubahan positif bagi dunia pariwisata dan penelitian di Indonesia, khususnya di kawasan Gunung Sewu itu sendiri. Kars Gunung Sewu meliputi 3 kabupaten, yaitu Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Kawasan Kars tersebut terkenal di Jawa karena kekhasan dan keunikannya. Gunung Sewu secara geologi terbentuk dari batu kambing berumur Neogen atau Miosen Tengah dengan ketebalan mencapai lebih dari 200 meter. Karena ciri khas morfologinya menjadikan Gunung Sewu terpilih sebagai kandidat geopark di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional mengatakan bahwa situs-situs geologi di Gunung Sewu National Geopark secara otomatis memperoleh perlindungan nasional karena berada di dalam kawasan Kars. Geopark Gunung Sewu yang telah diakui UNESCO sebagai wilayah konservasi geopark dunia, dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat 12 geological site di Pacitan Geoarea yang meliputi Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Pantai Watu Karung, Pantai Serau, Teluk Pacitan, Gua Gong, Gua Tabuhan, Luang Jaran, Gua Sengterus, Luang Ombo, Sungai Baksoka, dan Telaga Kuyang Warak. Narasi edukasi yang telah dipaparkan di atas bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan geowisata oleh masyarakat Desa Sendang dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat. Salah satunya yaitu dengan melakukan edukasi kepada wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Berikut merupakan aktivitas geowisata yang dapat dikembangkan di destinasi, meliputi yang pertama, pembelajaran kegeologian. Yang kedua, kegiatan yang mampu memberi pengayaan pengetahuan, khususnya terkait dengan aspek kegeologian yang menjadi daya tarik wisata. Yang ketiga, kegiatan penghargaan dan pelestarian atau konservasi alam. Dan yang terakhir,
petualangan lintas alam. Hal tersebut harus diiringi dengan pengelolaan oleh manajemen profesional dalam hal pengembangan atraksi geowisata dan konservasi lingkungan, pembangunan pariwisata berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat, safety management, service excellence disertai sarana prasarana pendukung. Aktivitas geowisata diharapkan dapat memberi output manfaat meliputi: yang pertama, manfaat kelestarian alam dan fenomena geologi yang menjadi daya tarik wisata. Yang kedua, tercapainya kepuasan wisatawan melalui pengalaman berwisata dan pengayaan pengetahuan yang didapat selama berwisata. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, terwujudnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.